Di sini kita akan melanjutkan kepada pembahasan ma yata'allaq bil basmalah. Sesuatu yang berkaitan dengan basmalah. Karena sebelum beliau memulai dengan mengatakan alhamdulillahi al-muwaffiqi lil ula hamdan yuwafi barrahu al-mutakamila. Sebelum itu beliau mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Tentu kelanjutan yang pembahasan kemarin kita katakan bahwasanya dalam kitab itu ada istilahnya muqaddimah al-kitab yang berkaitan dengan khutbah, kutub, permulaan atau protokol. Bukan protokol. Permulaan daripada musannif kitab, intro lah, seperti itu. Kemudian apa isi daripada intro kitab ini atau muqaddimah kitab ini? Isinya adalah terkait tentang hamdalah, kemudian salawat dan salam. Kemudian setelah itu terkait dengan nama kitab. Kemudian terkait juga dengan kenapa beliau ngarang kitab. Kenapa beliau menulis kitab ini? Apa illah ba'isahnya apa? Illah ba'isahnya apa? Kemudian apa setelah itu tujuannya? Illah ghaiyahnya apa? Dan itu yang pertama dibahas di sini adalah bismillahirrahmanirrahim. Setelah sebelumnya kita membahas tentang muqaddimatul ilm. Muqaddimatul ilm. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumi masyayikhina fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mimma yata'allaqu bil basmalati minal ma'ani ad-daqiqati ma qila. Dan hal-hal yang terkait wa mimma ay wa min syai'in yata'allaqu bil basmalati. Aminnya litab'id. Sebagian hal yang terkait dengan basmalah. Berarti ini beliau hanya menyebutkan sebagian, tidak keseluruhan. Karena banyak sekali yang terkait dengan basmalah. Dan sebagaimana yang saya sudah sampaikan, bahwasanya saat basmalah dalam kitab-kitab itu dikaji, maka selayaknya basmalah itu dikaji sesuai dengan fan yang akan dipelajari. Ini tak ulangi. Suatu saat kalau kalian ngarang kitab atau mensyarah kitab, Allahumma amin. Iya. Supaya ada apa? Ada input. Ada output kalian menjadi orang alim itu apa? Salah satunya siapa tahu kalian bisa mensyarah kitab. Maka basmalah itu dikaji sesuai dengan apa pembahasan dari kitab yang ingin kita kaji. Kalau tasawuf, maka basmalah bi'tibari ilmi tasawuf. Kalau nahwu, basmalah bi'tibari ilmi nahwi. Kalau sharaf, basmalah bi'tibari ilmi sharfi. Maka dari itu Syekh Abdurrahman Ilish, makbarohnya di sini sering kalian lewati. Oh, bukan makbarohnya. Apa makbaroh atau masjidnya, Masjid Syekh Abdurrahman Ilish. Yang belakangnya maktabah Lu'lu'ah. Kan ada masjid kan? Nah, itu Syekh Abdurrahman Ilish, beliau mengarang kitab membahas tentang basmalah saja. Mengarang kitab yang membahas tentang basmalah saja. Bisa lupa nama kitabnya. Dibahas dari sisi ilmil wada', dari sisi ilmil istiqaq, daripada ilmil ma'ani, ilmil bayan, badi, mantik, semuanya.
dibahas basmalah itu. Kalau lam akhta, nama awalnya kitabnya itu Ibda'ul Hikam. Ibda'ul Hikam. Kalau akhta seperti itu. Ibda'ul Hikam. Kalau tidak salah seperti itu. Itu karya daripada Syekh Abdurrahman Ilish. Itu membahas semua tentang basmalah. Bahkan kita pernah mendengar sebuah keterangan saat Imam Ali pernah menyampaikan, seandainya saya membahas ba-nya lafaz Bismillahirrahmanirrahim, umur saya tidak akan mencukupi membahas ba-nya basmalah saja. Ba-nya saja. Kenapa? Karena sebuah keterangan menjelaskan semua kehidupan di dunia ini, ilmu-ilmu di dunia ini, ya, ilmu-ilmu di dunia ini semuanya terangkum dalam Al-Quran, kan seperti itu. Ya, ma farratna min kulli syai'. Al-Quran mengatakan ma farratna min kulli syai'. Tidak satupun yang saya tinggalkan, segala sesuatunya. Kamu mau tanya apa saja di dunia ini tentang keilmuan, itu semuanya ada di Al-Quran. Makanya yang masyhur sekali dijelaskan suatu saat Syekh Sya'rawi pernah ditanya permasalahan, entah saya lupa permasalahannya, cuman beliau ditanya sebuah permasalahan di mana permasalahan tersebut tidak ada di dalam Al-Quran secara zahir. Kalau kita bisa memberikan misal iftiradiyah, alam-sila al-iftiradiyah, gambaran permisalannya. Umpamanya kamu ada enggak di Al-Quran cara membuat full? Itu. Cara buat rendang ada enggak di Al-Quran? Enggak ada. Ada. Bukan enggak ada, ada. Syekh Sya'rawi kemudian kira-kira orang itu tanya yang aneh lah, yang secara zahir enggak ada. Ada. Kalau kamu tanya, apakah membuat rendang, cara-caranya, kaifiyahnya ada di Al-Quran? Ada. Ya kan? Ada. Apalagi? Semuanya ada pokoknya. Ya. Terus, ayatnya apa ayatnya? Dalilnya apa? Dalilnya fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan sama yang ngerti kalau kamu nggak tahu. Ya kan ada di Al-Quran kan? Gimana caranya buat konten yang bagus dan kreatif? Ada di Al-Quran. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya sama yang ngerti kalau kamu nggak tahu. Itu. Ya, kira-kira seperti itu. Kemudian semua yang ada dalam Al-Quran itu terkumpul dalam surah Al-Fatihah. Terkumpul dalam surah Al-Fatihah. Jadi surah Al-Fatihah itu mencakup semua makna Al-Quran yang setelahnya. Makanya dikatakan apa? Ummul Quran. Ummul Quran itu kan punya tasbih gitu. Ma ba'dahu, ma ba'dal itu yatawalladu minhu. Sah? Yatawalladu minha. Ma ba'daha yatawalladu minha. Itu lahir darinya. Makanya dikatakan Ummul Quran. Kemudian semua yang ada di dalam Al-Fatihah itu terkumpul dalam basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kan seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ada di Bismillahirrahmanirrahim dalam sebuah keterangan. Saya mendengar ini syarantah ini gotak-gatik matuk saya enggak tahu. Terkumpul dalam ba-nya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ba-nya basmalah. Ba titik. Maka kemudian peradaban Indonesia itu menggunakan batik ya gitu. Supaya ya saya gunakan batik, ba titik, batik. Kira-kira gambarnya gitu.
Nah, itu untuk mengungkap bahwasanya kita itu mencintai Al-Quran, ingin mempelajari makna-makna dalam Al-Quran. Kabarnya seperti itu. Gak setuju gak apa-apa. Oh, ngarang kok. Oh, iya. Maka banyak hal-hal yang terkait dengan ma'anil Quran banyak. Wa mimma yata'allaqu bil basmalati minal ma'ani ad-daqiqati. Makna-makna yang dalam, bukan makna-makna yang zahirah. Kalau makna yang zahirah tentu kalian tahu. Tapi apa ma'ani ad-daqiqah yang ada di sana? Maqilah, sebagaimana yang dikatakan. Itu, yang diriwayatkan. Ya. Innal ba'a bahaullah. Ba'nya basmalah itu bahaullah. Jamalullah, keindahan Allah Subhanahu wa taala. Gitu kan? Makanya keindahan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia ini ya kasih sayang kalian. Kasih sayang yang dimiliki oleh ibu kepada seorang anaknya, yang dimiliki oleh seorang anak kepada orang tuanya, yang dimiliki oleh seorang kiai kepada santri-santrinya, seorang santri kepada kiai-kiainya, ila akhirih. Itu bahaullah. Wasin bismillah, ya. Sin sanaullah. Sana itu ulu, irtifa, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wal mim majdullah, kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Wakilah, dan ada juga yang mengatakan al-ba'u buka uttaibina, tangisan orang-orang yang bertaubat. Maknanya wasin sahwul ghafilina, kelalaian orang-orang yang lalai. Wal mim maghfiratuhu lil mudznibina, ya, ampunan Allah kepada orang-orang yang berdosa. Itu makna daripada bismi saja, ya. Berarti bismillah itu ba sin mim. Berarti billah, bismillah, ba-nya bahaullah, sinnya sanaullah, mimnya majdullah. Jadi kalau ada ulama kemudian menafsirkan hal-hal seperti itu isyarah daripada orang-orang ahlut tasawuf. Itu ya. Meskipun beberapa kalangan menentang itu. Apa sih aneh-aneh? Gitu. Tapi kan ada ulama kita ada yang menafsirkan atau memaknai seperti itu. Wa qala ahlus sufiyah, kemudian orang-orang sufi mengatakan bismi tadi, Allahnya bagaimana? Allah li ahli shafa, bismillahi. Jadi Allah itu li ahli shafa, untuk orang yang suci hatinya. Ya. Yang mensucikan hatinya seperti yang kemarin, wa khallisil qalba minal aghyari, yang hatinya itu tidak tersentuh oleh apa saja yang berkaitan dengan dunia. Qalbuhu la yata'allaq bil aghyar. Di mana bahasa lainnya, bahasa kalian yata'allaq bil masajid itu ya. Ya kan? Orang-orang yang yata'allaq bil masajid, yang terhubung dirinya dengan masjid. Ya. Bukan terhubung saja, tapi kalian ngaji, beribadah ke masjid, pokoknya ke masjid terus. Kemudian ar-Rahman li ahlil wafa. Ahlil wafa itu adalah orang-orang yang menepati atau memenuhi janjinya. Ya. Berarti orang-orang yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian dia mengerjakan. Ya. Man amilah bima amar, atau man adda haqqahu, yang melaksanakan kewajibannya. Itu namanya ahlul wafa. Ahlus shafa, yang suci hatinya. Man kana qalbuhu shafa,
minal aghyar. Kemudian ar-rahim li ahlil jafa, bagi orang-orang yang jafa. Jafa itu kan kering. Jafa maksudnya saat akhlaquhu, orang-orang fasik. Jadi gitu. Jadi zikirannya Allah, Allah, Allah itu untuk anugerahnya Allah kepada orang-orang yang suci hatinya. Kemudian Ar-Rahman itu bagi orang-orang yang melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, yang memenuhi segala bentuk perintah Allah. Kemudian Ahlul Jafa, Ar-Rahim, pengasih, itu untuk orang-orang yang fasik, ahlul maksiyah. Jadi kita sudah mendapatkan apa? Mendapatkan porsinya masing-masing. Jadi kalau kalian bermaksiat, jangan diniatkan. Kalau kalian jatuh dalam kemaksiatan, jangan kemudian putus asa. Ya. Karena kita sudah punya porsi dari Allah Subhanahu wa taala untuk dimaafkan. Tapi jangan kemudian kalian tertipu. Wah, kan Allah itu Maha Pengampun. Ya wis lah, maksiat aja lah. Duh. Kacau kalian. Jangan seperti itu. Berarti kalian tertipu. Jadi memahami ampunan Allah Subhanahu wa taala itu sebagai bentuk kita itu agar supaya tidak putus asa saat kita jatuh dalam kemaksiatan. Itu. Tidak putus asa, bukan berarti sebagai stimulus untuk melakukan kemaksiatan atau cara yang pas untuk melakukan kemaksiatan itu faham dulu, yang ngerti bagaimana caranya bertaubat. Maksiat dulu lah, nanti kan bisa kita bertaubat. Bukan seperti itu. Jangan mengkambing hitamkan taubat. Jadi jangan mengkambing hitamkan taubat. Wa qalu auda'allahu jami'al ulumi fil ba'i. Nah, ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu menitipkan semua ilmu itu di mana? Di ba. Ai bi kana ma kana. Bi dengan diriku atas namaku. Bi kana ma kana, segala sesuatu yang sudah terjadi terjadilah. Wa bi yakunu ma yakunu. Begitu juga atas namaku. Segala sesuatu yang akan terjadi itu terjadi. Fawujudul awalim bi. Awalim itu jamak daripada alam. Segala sesuatu yang ada di dunia ini bi, ya, atas namaku juga. Wa laisa li ghairi wujudun hakikiyun illa bilismi. Dan tidak ada satupun yang selain diriku itu wujudnya adalah wujud hakiki illa bilismi, kecuali dengan bismillahirrahmanirrahim, kecuali dia sudah disematkan dalam dirinya bismillahirrahmanirrahim. Iya kan? Makanya orang-orang sufi itu mengatakan yang ada itu hanya Allah. Tapi konsep ini terlalu jauh. Nanti kalau kamu belajar tauhid, kamu mendengar Al-Hallaj mengatakan anallah, saya Allah. Loh kan kamu bingung, kok kamu Allah itu gimana? Siti Jenar dengan konsep manunggaling kaula gustinya itu mengatakan, saat ditanya dulu sama siapa? Sama Sunan Kalijaga. Ayo pergi ke Siti Jenar, bilang dia mau disidang. Ada Siti Jenar, yang ada Allah, Siti Jenar tidak ada. Itu kan repot kamu. Orang-orang tasawuf itu seperti itu. Perkataan-perkataannya itu namanya nanti. Kalau kalian itu sudah belajar tasawuf, kira-kira itu perkataan-perkataan orang-orang sufi yang bisa membahayakan secara pemahaman itu dikenal dengan syatohat as-sufiyah. Omong kosongnya orang-orang sufi. Nah, itu syatohat. Syatohat as-sufiyah. Bagi yang tidak paham. Bagi yang paham, ya enggak. Malah itu keindahan.
Jadi gitu. Tapi banyak yang tidak setuju, ada yang setuju juga. Sampai ada istilahnya tasawuf falsafi, ada tasawuf sunni. Tasawuf falsafi itu yang nyeleneh. Tasawuf sunni itu yang ada dalil Al-Qur'annya dan sunnahnya. Mauruthah min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira gitu. Walaysa liwawiri wujudun hakikiyun illa bil ismi. Ai bi ismi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa makna qauluhum, dan itulah makna dari perkataan mereka saat mengatakan apa? Ma nadhartu fi syai'in illa wa ra'aitullaha fihi aw qablahu. Saya tidak pernah melihat sesuatu gitu. Ma nadhartu fi syai'in, dalam diri suatu, kecuali saya melihat Allah di dalamnya. Sebelumnya atau setelahnya. Makanya repot kalian mendapatkan orang-orang sufi itu membenci seseorang meskipun dia ahlul maksiyah. Repot. Semuanya diterima oleh orang-orang sufi itu. Kenapa? Karena dia hanya melihat Allah dalam diri seseorang. Ya kan? Maka kalau kemana-mana senyum, gak pernah merengut. Ya Zat. Dibully, ya. Kenapa? Ya, ma nazartu fi syai'in illa wa ra'aitullaha fihi. Makanya sampai gitu. Yang masyhur sekali, ya kan? Yang masyhur sekali ada sebuah syair mengatakan, nazari li ghairi jamalikum li ghairi jamalikum nazari haramun. Li ghairi jamalikum nazari haram. Selain kepada keindahanmu, nazari haramun. Pandanganku sudah tak haramkan. Pokoknya saya tidak akan melihat kecuali keindahan kamu. Iya, keindahan Tuhan itu tersematkan di banyak hal. Ya kan? Kalau kamu melihat itu keindahan yang ada pada diri manusia, ganteng, tampan, cantik, subhanallah, itu, subhanallah. Tapi yang serius ya, loh kok kamu mengatakan seperti itu, ada apa? Iya, karena ma ra'aitu fi syai'in illa wa ra'aitullah fihi. Itu. Ya, tapi kalau kamu nadrahnya nadrah syahwatiyah, ya wis, enggak usah aneh-aneh. Langsung istighfar, astagfirullah. Gitu. Makanya bahkan ulama itu orang-orang sufi aneh-aneh, masuk tempat prostitusi. Kalau kamu jangan coba-coba kamu. Gitu. Kalau mereka kabarnya mereka hanya melihat apa? Tulang dan daging, apa? Tulang dan darah. Gitu. Seperti itu, sampai seperti itu. Tapi itu yang sudah dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Li ghairi jamalikum nadhari haram. Kadang orang itu nunduk saja enggak pernah apa? Enggak pernah ndangak. Apa ndangak itu? Enggak pernah. Ya enggak pernah apa? Enggak pernah menghadap ke atas gitu ya. Enggak pernah ya, nunduk terus. Kenapa? Ya khawatir. Yang dia lihat bukan jamal Allah Subhanahu wa taala. Li ghairi jamalikum nadhari haramun. Wa li ghairi kalamikum indi kilamun. Dan selain itu, firman-firmanmu itu dan hadis-hadis Rasulmu itu, li ghairi kalamikum indi, bagi saya kilamu itu omong kosong. Kilamun, kata-kata yang tidak ada manfaatnya. Sehingga dia itu kalimat-kalimat thayyibah terus. Astagfirullah. Kena musibah, astagfirullah. Enggak misuh. Oh, enggak gitu. Enggak gitu. Wah, itu kira-kira seperti itu. Wedan. Enggak gitu. Astagfirullah.
naudzubillah, masya Allah, la haula, wah gitu. Ya Allah. Nah, begitu. Makanya saat orang-orang itu kemudian kok rasanya sulit mengatakan itu, maka kemudian peradaban itu digeser. Kira-kira yang bisa mewakili itu apa? Oh itu Allah itu. Oh saja. Kan bergeser. Karena mungkin dulu orang-orang kita di Indonesia repot bilang Allah ya. Oh. Lah, itu Allah. Loh iya, pergeseran peradaban. Itu. Kalau di Indonesia itu konsultannya bukan seorang wali, nggak bisa seperti itu. Nggak bisa otak-atik itu, nggak bisa. Karena seorang wali di sana itu. Lah, itu Allah. Astagfirullah gitu. Disingkat. Loh kan boleh saja. Lah, loh kamu nyingkat aywah itu jadi asalnya apa? Wallah. Kemudian jadi aywah. Jadi betul enggak? Kamu kemana-mana kalau itu ya aywah gitu. Aywah itu ya wallah. Itu ya enggak apa-apa. Kemudian kamu bilang, yang penting kan niatnya. Yang penting niat. Ya, aku lihat. Itu ulama-ulama kita mengajari seperti itu. Menggeser peradaban supaya bisa apa? Menanamkan pada diri kita Allah Subhanahu wa taala pada hati kita. Ya tapi berat. Wal hikmatu fi anna Allah ja'ala iftitahil basmalati bil ba'i duna ghairiha minal hurufi. Kenapa kok kemudian menggunakan huruf ba? Tidak menggunakan huruf-huruf yang lain. Apa hikmahnya? Annallaha ja'ala iftitahal basmalati. Allah Subhanahu wa taala menjadikan pembuka dari bismillah itu dengan ba, bukan huruf-huruf yang lain. Kan bisa alasmillahi, atas nama Allah. Kenapa kok dengan nama Allah? Bismillah. Kemudian wa asqatal alifah min ismin. Harusnya kan bi ismillah. Kenapa kok kemudian digugurkan alifnya? Apa saya ingin membahas nahwu? Enggak. Nanti kalau kamu ahli nahwu bahasnya nahwu. Ini enggak, tasawuf. Apa katanya hikmahnya? Wa ja'ala fi makanihal ba, dan mengganti yang di alif itu adalah ba. Kenapa? Karena ba itu rumuzun li syai'in munkhafid. Ba kan gini. Sret. Apa? Munkhafid. Tunduk, patuh. Merendah. Tapi kalau alif itu irtifa. Sehingga saat kamu bismillahirrahmanirrahim gitu. Apa? Kemudian yatahaqqaq fi nafsika al-inkhifad wat tawadu. Apa? Merendahkan diri. Supaya kamu tahu maknanya. Kenapa kok mulai dengan bismillah? Itu menunjukkan identitas kalian sebagai seorang hamba, abdun. Apa posisinya abdun? Budak. Budak itu apa posisinya? Ya rendah. Harus rendah. Makanya tidak ada nikmat yang paling besar di dunia ini kecuali ibadah, dan tidak ada ibadah yang paling besar nikmatnya di dunia ini kecuali sujud. Mungkin itu paling besar. Dan identitas paling mulia di dunia ini bagi semuanya itu cuma satu, hamba Allah. Makanya kalian kalau nyumbang kemudian gak mau disebut namanya dari hamba Allah. Loh, itu identitas, malah itu identitas paling keren di jagat raya ini. Nah ini ya. Makanya Rasulullah itu subhanalladzi asra bi 'abdihi, enggak bi rasulihi. Bi 'abdihi. Paling mulia identitas itu. Gitu. Paling mulia. Nah, kemudian untuk menjaga peradaban Islam yang diwariskan ini, kemudian banyak kata-kata di mana di Indonesia itu menjadi hamba sahaya. Loh, itu identitas terbaik sebenarnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Abdi, abdun, ya kan? Abdi. Orang Sunda manggilnya abdi. Itu.
Saya, itu kan dari hamba, sahaya, saya. Kan gitu. Ya ala kulli hal. Semua identitas itu untuk menunjukkan bahwasanya kita itu rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa asqatal alifa min ismin wa ja'ala fi makanihal ba annaha harfun syafawiyun. Ya kan, harfun syafawi, huruf syafawi, ba. Tanfatihu bihi syafatu. Ya. Ma la tanfatihu bi ghairihi. Di mana mulut itu bisa dibuka dengan huruf ba itu. Selain itu, enggak perlu kamu buka. Kamu bilang lam. Pakai lidah. Tapi ba itu pondasinya ya bibir saja. Walidzalika kana awwalu infitahi fami dzurratil insaniyah. Ya. Maka dari itu apa kalimat pertama yang dibuka oleh mulut manusia itu? Sebelum qabla wujudil jasad. Ulama kalam, para mutakallimin gitu, mengatakan bahwasanya kita punya dua kehidupan. Yang pertama hayah ruhiyah. Qabla khalqil jasad, sebelum adanya jasad, namanya apa? Hayah ruhiyah. Ada hayah jasadiyah yang sekarang. Hayah ruhiyah kalian dulu itu. Ruhiyah kalian itu. Apa dulu pertama kali yang kalian ucapkan? Penghambaan. Alastu bi rabbikum, ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Famid dzurratul insaniyah. Saat manusia masih dzurrah, masih ruh lah. Masih biji, masih partikel kecil ya. Tapi kan belum partikel kecil, wong ini di alam ruhi kok. Ya, mutakallimin ya. Orang-orang ilmu kalam mengatakan, terutama Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan kita itu punya alam ruhi, punya alam jasadi. Qabla wujudil jasad. Tapi falasifah mengatakan enggak. Alam ruhi sama alam jasadi itu yatahaqqaq ma'an. Terwujud secara bersamaan. Enggak ada istilahnya alam ruhi dulu kemudian alam jasadi, enggak. Bersamaan. Kita mengatakan tidak, ada alam ruhi kemudian ada alam jasadi al-an. Dulu kalian bilang apa? Alastu bi rabbikum. Alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhan kamu? Bil ba'i fi jawabi bala. Nah, memulai dengan apa? Memulai dengan ba juga, bala. Iya. Jangan jawab na'am. Na'am itu nafyul kalam, bukan itsbatul kalam. Bukan itsbatul mas'ul, tapi nafyul mas'ul. Bala. Wa an gitu ya, bala, ya. Makanya kalau kemudian ada yang bertanya, terus kenapa kita harus sholat? Kenapa kita harus puasa? Kenapa kita harus beribadah? Loh, itu janji kamu dulu di alam ruh. Cuman setelah proses yang panjang itu kamu alami di alam rahim, kamu lupa segalanya. Proses panjang di alam rahim. Berapa bulan? 9 bulan kamu dimanja. Makan enggak makan sendiri. Ibunya yang ngunyah, kamu tinggal nelen saja. Minum juga gitu. Buang air ya juga gitu juga, bukan kamu. Loh, kalau kamu yang buang air di perut ibunya itu kacau itu. Sebesar apa 9 bulan? Kacau. Kotoran semua isinya. Ya kan? Karena kamu dimanja itu. Saat kamu dimanja, maka kemudian kamu lupa kalau kamu pernah janji apa? Pernah janji mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kamu. Kemudian, alastu bi rabbikum, bukankah saya adalah Tuhan engkau? Kamu mengatakan iya. Saat kamu sudah mengatakan iya itu, kamu harus menerima konsekuensi. Ya enggak? Harus menerima konsekuensi. Saya ketua kamu enggak? Saya pembina kamu enggak? Saya ketua kamu enggak? Saya kekasih kamu enggak? Iya. Berarti kamu harus menerima konsekuensi yang saya berikan. Kan gitu. Apa konsekuensi antara seorang hamba dan Tuhan? Konsekuensinya adalah perintah, larangan, itu konsekuensinya. Kamu harus terima.
Kemudian kamu lahir kok tidak menerima itu. Malah kamu tanya, ngapain kita beribadah? Berarti kamu sedang lupa diri. Kenapa? Karena ruh kamu sudah berada di jasad. Saat ruh kamu ada di jasad, maka ruh kamu sudah kebingungan. Kenapa kok kebingungan? Iya, karena harus memenuhi permintaan jasad. Seandainya kamu jatuh cinta kepada seseorang, ini contoh paling mudah. Seandainya kamu jatuh cinta kepada seseorang itu hanya ruh saja, itu malah mudah sekali. Kemana-mana wis gak usah naik pesawat, kekasih kamu ada di Indonesia. Kalau kamu ruh saja, ya tinggal sana, kan gitu. Tapi masalahnya ruh kamu sudah punya jasad, butuh makan, butuh minum, kan gitu. Mau komunikasi dengan kasih kamu, butuh HP, butuh SMS, butuh pulsa juga, butuh wifi juga. Wah, banyak butuhnya. Maka kemudian kebutuhan jasad itu yang membuat ruh kita itu jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dimanja terus. Akhirnya kamu lupa diri. Kenapa kok harus seperti ini? Kenapa harus seperti ini? Ya, karena ruh kamu itu terkekang dengan jasad atau dengan kebutuhan jasad yang kamu miliki. Maka kalau kita ditanya kenapa kita harus beribadah, kita bilang apa? Kita tidak perlu tanya alasannya karena kita sudah pernah janji untuk menerima konsekuensi kita sebagai hamba. Alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Gitu. Hanya banyak ulama mengatakan sam'an wa ta'atan itu. Sam'an wa ta'atan itu adalah konsekuensi dari kalian menjadi seorang hamba. Wa annaha maksurah abadan. Kemudian dia itu maksurah atau maksurah, dikasrohkan. Enggak ada, basmillah enggak ada, busmillah enggak ada. Bismillah. Huruf jar itu bismillah. Kenapa maksurah? Falamma kanat fiha al-kasrah wal inkisar fi surati wal makna. Kan ya? Apa fi surah? Ba-nya bi. Apa fil makna? Huruf jar. Dia itu huruf jar. Wajadat syaraful indiyah minallahi subhanahu wa ta'ala. Maka terdapat di sana wujidat. Maka di sana didapatkan dalam ba-nya bismillah itu terdapat apa? Terdapat mulianya kita itu berada di sisinya Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu. Kita itu merasa bangga kalau kita mengatakan, "Kamu milik siapa?" "Saya milik Allah Subhanahu wa taala." Harus bangga. Syaraful indiyah. Makanya orang-orang yang sudah wafat itu kita doanya bagaimana? Semoga beliau-beliau berada di sisi Allah Subhanahu wa taala gitu. Ya kan? Berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu syaraful indiyah minallah taala. Kama qala, sebagaimana yang dikatakan, ya ini ada di Hilyatil Auliya, ana indal munkasirati qulubuhum. Saya itu, ini bahasa Tuhan, saya itu bersama atau di pihak orang-orang yang hatinya mungkasir. Apa mungkasir? Berkeping-keping. Patah. Orang-orang yang patah hati. Nah, makanya kalau kamu patah hati, kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya kembali? Kemudian orang-orang banyak yang aneh-aneh caranya kembali. Ada yang bunuh diri. Kan langsung kembali. Astagfirullahaladzim itu. Loh kok kamu, maka kalau kamu sedang tidak kuasa menahan beratnya dunia ini, kan gitu. Sejak kapan kamu pernah jadi malaikat? Malaikat gak pernah ngeluh kok. Gitu. Hamilul arsy itu gak pernah ngeluh. Kamu merasa membawa beban dunia ini. Maka cepatlah kamu kembali kepada Allah. Tapi caranya yang benar. Ada caranya yang gak benar, bunuh diri. Loh gak benar itu. Loh, tapi kan sama-sama kembali. Iya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un juga.
Tapi ya gak benar, haram. Ya sujud. Kutemukan dirimu dalam sujudku. Wah. Permasalahannya sekarang, akwal-akwal sufiyah itu kemudian gitu. Kamu presentasikan terhadap sesuatu yang bukan Allah lagi. Itu muskilahnya. Orientasi kalian saat mendengar gitu. Saat mendengar umpamanya ada potongan hadis qudsi yang mengatakan kalau kalian itu sudah faida ahbabtuhu itu terusannya. Jadi sebelumnya ada hadis panjang. Sebelumnya mengatakan man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Kok ada yang macam-macam sama wali saya, tak umumkan perang, ngajak perang gitu. Yang gitu. Kemudian di akhir-akhir faida ahbabtuhu, kalau saya sudah mencintainya. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala mencintai orang tersebut, ya, fakuntu sam'ahu alladzi yasma'u bihi. Maka kemudian aku menjadi pendengarannya saat dia mendengar. Gitu kan. Wa basarahu alladzi yubsiru bihi. Kemudian aku jadi penglihatannya saat dia melihat. Kan ya. Wa kuntu aidiyahu. Kemudian saya juga menjadi tangan-tangannya. Kemudian warijlahu alladzi yamshi biha. Semuanya seperti itu nanti. Nah, kemudian orientasi daripada hal ini kemudian diorientasikan kepada kekasih yang wujudnya zahiri, bukan wujud ghaibi. Yang punya jasad, yang sebentar lagi akan menjadi tanah. Kan gitu. Yang punya rupa. Nanti kita akan tahu. Ila akhirih. Maka kemudian hal itu menjadi tidak kuat lagi maknanya. Banyak akwal-akwal sufiyah itu memang mahabbah, memang porsinya itu porsi untuk orang-orang yang sedang jatuh cinta. Tapi orientasinya jangan kamu balik. Orientasinya itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Antara hamba dan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian dijadikan orientasinya yang tadi saya katakan itu, kemudian kamu dengarkan lagu Dewa. Judulnya satu, tauhid. Dengan matamu aku memandang, kan gitu kan ya? Dengan telingamu aku mendengar, kan gitu. Lo kan iya. Dengan hatimu aku merasa, kan gitu. Nah, jangan-jangan tak rem-rem itu. Oh jangan-jangan dulu Ahmad Dhani ini sebelum buat lagu ini pernah dengar pengajian. Kira-kira gitu. Kan itu. Wa kuntu sam'ahu alladzi yasma'u biha. Alladzi yasma'u bihi. Kan itu. Satu itu. Judulnya satu. Bukan nyuruh kalian nyanyi, enggak. Itu. Nah, itu orientasinya ke wujud zahiri dan bukan wujud ghaibi. Wujud fanai. Sebentar lagi akan fana. Makanya semua bentuk nyanyian itu lirik-liriknya kamu bisa orientasikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya lebih dahsyat maknanya. Dan gitu. Bukan mengorientasikan akwal-akwal sufiyah kepada kepentingan kamu terhadap orang yang kamu cintai. Nah, banyak disalahgunakan akwal-akwal sufi. Liwairi jamalikum nadhari haramun. Nanti kamu ke kekasih kamu ngelihat status WA-nya terus. Loh, kok kamu lihat status WA dia? Iya kan. Orang-orang sufi kan pernah mengatakan, liwairi jamalikum nadhari haramun. Selain ke wajah kekasihmu, selain ke wajahmu, itu penglihatanku itu haram. Terus kamu lihat status WA terus. Itu. Dilihatin terus, foto-foto yang diupload dilihatin terus. Orientasinya jangan sampai salah. Liwayri kalamikum indi kilamu. Updatean statusnya diupdate ulang terus. Iya. Wis, pokoknya yang terpenting itu kalam-kalam status kasih saya ini. WA-nya dibaca terus. Liwayri kalamikum indi kilamu itu kamu ngaji terus, baca Al-Quran terus, baca hadis terus.
Baca muqarrar. Kok muqarrar siapa? Kitab-kitab ini terus. Gitu. Li ghairi kalamikum indi kilam. Yang lain bagi saya itu omong kosong. Kok kamu kemana-mana bawa matan apa maksudnya? Ya, li ghairi kalamikum indi kilam. Kemudian kamu pajang. Saya masuk ke rumah mana itu kemarin? Lupa. Enggak, kayaknya bukan rumahnya rumah syariah. Rumahnya anak markas usul kalau tidak salah. Itu dipajang itu. Foto-fotonya ulama itu banyak sekali. Mulai dari Syekhul Azhar banyak sekali. Ya mungkin ingin mengamalkan li ghairi jamalikum nazari haramu itu. Loh, kalau kamu kan di almari kamu ada foto siapa? Saya enggak tahu ya. Dulu pas saya nakal itu di pesantren. Masih tidak jelas hidup saya. Wah, udah banyak sekali foto-foto artis di almari saya. Mulai dari penyanyi band sampai artis-artis penyanyi-penyanyi India, terus kira-kira gitu, artis-artis India. Artis-artis. Ada kawan saya beli poster Nikita Willy besar sekali. Dipajang. Kita kan punya almari ukuran berapa? Ukuran ya 3 kali berapa lah gitu almarinya. Itu pas dibuka langsung fotonya Nikita Willy itu. Wah, kita beranilah lama-lama di sana. Sambil ngaji kan, sambil ngafalkan Al-Qur'an. Capek, lihat. Hafalkan lagi, capek, lihat lagi. Itu kecerdasan yang disalahgunakan. Iya. Jangan-jangan ingin mengatakan liwairi jamalikum nadhari haramu. Kama qala ana indal munkasirati qulubuhum. Saya bersama orang-orang yang hatinya itu berkeping-keping, yang patah hati. Wa qala man tawadha'a lillahi rafa'ahu Allah. Barang siapa kok dia tawadu kepada Allah, rafa'ahu Allah, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Bi khilafil alif, beda dengan alif. Kenapa? Karena alif itu punya kesan sombong. Punya kesan tarafu. Fa inna fiha tarafu'an wa takaththuran wa tatawulan. Falidzalika itu usqitat. Maka dari itu dibuang. Kenapa? Loh iya. Karena ada kesan gambarnya itu menjulang gini, berarti terkesan sombong. Punya makna tarafu. Tarafu itu tinggi hati. Tinggi hati itu bukan hatinya tinggi ya. Tinggi hati itu sombong. Wa takassuran sama. Wa tatawulan, tatawul itu sama, takabur maknanya. Falidzalika usqitat, maka dari itu dibuang, hudzifat. Tsummal mukhtar anna kalimatallahi hiyal ismul a'zamu. Ya. Kemudian yang dipilih bahwasanya dari makna-makna yang dipilih, apa maknanya Allah itu adalah al-ismul a'zam, itu maknanya Allah. Al-ismul a'zam, nama yang agung. Fa in qila innahu min syartil ismil a'zami. Maka jika dikatakan bahwasanya daripada syarat daripada ismul a'zam itu apa? Annahu indu'iyallahu bihi ajabah. Jika kamu du'iyallah, Allah itu jika kamu berdoa kepada Allah, berarti jika Allah itu diundang itu dipanggil, maka Allah akan mengijabah, memenuhi panggilan kamu. Wa idza su'ila bihi a'ta. Kalau kamu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama tersebut, maka Allah akan memberinya. Fal jawabu. Tapi kan secara realita kamu tidak pernah. Kamu sudah doa, bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, najah ya Allah. Ternyata tidak najah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu. Bismillahirrahmanirrahim, cerdas, ternyata enggak cerdas-cerdas. Bismillahirrahmanirrahim,
laku jualan saya, ternyata nggak laku-laku. Seorangnya juga nggak laku. Sedih sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Ya apalah semuanya pokoknya. Permintaan-permintaan kamu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim, hafalan matan lancar. Ternyata gak lancar-lancar. Ya terus, berarti bagaimana? Katanya kalau kita itu menggunakan lafaz Allah ini sebagai bentuk sandingan doa kita, itu akan diterima, diijabah. Oh, tunggu dulu. Beliau mengatakan fal jawabu, maka jawaban daripada apa? Jawaban daripada i'tirad tadi. Kan tadi ini i'tirad. Katanya kalau kamu menggunakan Allah mesti keterimanya doa kamu. Enggak. Annalid du'ai adaban wa syuruton. Orang doa itu ya ada tata caranya, ada syarat-syaratnya. Enggak tiba-tiba gitu. Kamu bangun tidur, enggak ngafal matan, enggak ngapa-ngapain, bismillah lancar. Setoran. Kan lo gimana? Kan repot. Enggak kerja, enggak ngapa-ngapain, bangun tidur bismillahirrahmanirrahim, ya Allah kaya ya Allah. Kaya mimpi. Kan gitu. Enggak bisa. Maka harus ada adaban wa syuruton. La yustajabud du'a'u illa biha. Di mana doa itu tidak akan diterima tanpa syarat-syarat tersebut. Apa itu? Fa'awwaluha islahul batin bil luqmatil halal. Kamu harus memperbaiki batin kamu dengan apa? Luqmah, makanan yang halal. Kenapa kok menggunakan kata luqmah? Iya, luqmah itu kalau sesuap saja itu kamu diminta untuk mempertanggungjawabkan kehalalannya, apalagi senampan. Kan gitu. Ya kan? Maka kamu harus bertanya-tanya sekarang kalau makan bareng. Sebentar, ada yang belum kebagian enggak ini? Loh, jangan-jangan sebutir nasi yang kamu makan itu adalah hak dari kawan kamu. Mulai khawatir kalian sekarang. Mulai khawatir. Itulah kalian ngaji tasawuf itu supaya menakut-nakuti kalian. Bukan ya, islahul batin. Tasawuf itu. Hati-hati kamu. Makanya orang dulu itu mau makan nangis terus. Bismillahirrahmanirrahim. Belum sampai gemeter, jatuh. Kayaknya ada yang suka ini. Repot. Apakah ada hak yang masih belum tertunai dari kawan-kawan kalian yang kalian makan itu? Makanya dipilah-pilah dulu. Loh, kok bentar. Kok gak sama butirnya? Kamu itu sebutir-butir. Astagfirullahaladzim. Yang gak gitu juga. Itu fil urfiyah kamu keterlaluan jadi orang sufi, jangan terlalu gitu. Gak makan mati kamu nanti. Al-muhim tunaikan hak-hak orang lain. Itu jangan sampai kalian dari satu pun. Makanya kalau kalian selesai makan, sebelum makan, kenapa diminta kalian berdoa? Karena bentuk doa itu tidak hanya kalian memohon keberkahan makanan itu. Kamu jangan salah. Doa-doa yang kalian panjatkan itu tidak hanya untuk memohon keberkahan, tapi untuk mengistighfari hati kalian. Makanya bismillahirrahmanirrahim. Itu untuk mengistighfari barang-barang haram yang masuk. Khawatir ada barang syubhat yang masuk dalam makanan kalian. Wes lah. Tapi kalau kalian jelas-jelas haram, ya jangan. Nanti kalian makan mie orang lain, lapar, kok ada Indomie goreng di sana. Kamu ambil kemudian kamu rebus. Ya Allah, astagfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, kacau itu. Mie goreng, nantilah tak ganti. Terus kamu ganti is 1. Islahul batin bil luqmatil halal. Maka kalau doa-doa kalian tidak diterima, kemungkinannya apa? Salah satu kemungkinannya adalah ada makanan dari kalian yang belum direstui oleh orang lain. Harus istighfar kamu.
Wa qad qila. Ada yang mengatakan ad-du'a miftahus sama. Doa itu adalah pembuka langit. Sehingga banyak orang doa itu gak mau di rumah. Maunya di mana? Di sutuh. Biar langsung tembus. Masih ada hijab. Tembus. Loh, kok ada kapal terbang? Nunggu dulu. Tembus langsung ke langit. Iya, kadang orang-orang aneh-aneh kayak gitu. Ya tapi gak apa-apa. Itu tajribah kok. Masih banyak aling-aling. Apalagi yang tinggalnya di apa? Di imarah paling bawah, apa di sakoh paling bawah di ardiyah. Oh, repot itu sampainya. Wah, repot. Ya, tapi enggak, miftahus sama. Taib wa asnanuhu luqmatul halal. Gigi-giginya, apa maksudnya gigi-giginya itu? Pembukanya, pintu-pintunya. Pintu-pintunya itu adalah luqmatul halal, makanan yang halal. Kemudian apa syarat yang lain? Syarat yang lain adalah wa akhiruha al-ikhlas. Itu. Dan yang terakhir adalah ikhlas. Apa ikhlas itu? Wa hudurul qalbi. Kemudian harus istihdar hati kamu, jangan kemana-mana. Loh, masalahnya kan repot kamu kalau doa. Sekarang, apa yang terbesit di otak kamu? Barang yang kamu doakan atau Allah? Tempat kamu berdoa? Jujur kamu. Barang mestinya. Ya Allah, dompet hilang ya Allah. Mesti yang kepikiran dompetnya di sini. Oh, gak ada Allah di otak kamu. Dompet. Nggak ada. Allah itu di ucapan kamu saja. Kamu harus sadari itu. Ya kan? Loh, tapi tidak apa-apa. Tidak kemudian kalian berhenti berdoa. Loh, kok masih dompet? Tunggu dulu lah. Loh, kapan istihdornya? Ya gak bisa, kamu belum makomnya kok. Ya santai saja. Allah itu tahu potongan kamu kayak apa, Allah tahu. Terus gak usah aneh-aneh. Sok-sok khusyuk, potonganmu kayak gitu. Ya wis lah. Wis doa saja. Jangan nunggu ikhlasnya kapan. Tapi ini harus dilatih. Ini harus dilatih. Hudurul qalbi, ikhlas itu harus dilatih. Kama qala ta'ala fad'ullaha mukhlishina lahuddin. Maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang ikhlas, mukhlisin. Wa kama qala li sayyidina Musa, ya Musa, in aradta ayustajaba laka du'auka fasin batnaki 'anil haram. Kan gitu. Wahai Musa, jikalau kamu menginginkan agar doa kamu itu diterima, fasin batnaka 'anil haram. Maka jagalah perut kamu itu dari hal-hal yang haram. Makan makanan yang halal. Wa jawarihaka manis. Wasin jawarihaka 'anil atham. Kemudian jawarih kamu yang lain, anggota tubuh yang lain itu kamu jaga dari apa? Dari hal-hal yang berbentuk dosa. Iya. Seperti itu syaratnya. Mau syarat yang lain? Syarat yang lain kamu harus terzalimi terlebih dahulu. Loh iya, doaul mazlum mustajab. Maka ada yang kisah lucu. Ada yang lucu. Orang bully kawannya, setelah dibully habis-habisan kawannya, kemudian doakan saya ya. Karena loh, kok kamu habis bully saya minta doa sama saya? Loh iya kan, kamu terzalimi. Itu. Doaul mazlum mustajab. Kira-kira gitu. Syaratnya. Enggak, tapi ini bercanda. Tapi memang beneran kalau doa orang zalim itu, orang yang dizalimi itu apa? Diistijabah. Orang yang doa yang terzalimi itu diistijabah. Dan tadi yang saya katakan, kemudian kamu jangan menyangka saat doa kamu tidak diterima, kamu menyangka bahwasanya Allah itu tidak mendengar doa-doa kamu. Jangan kamu sangka seperti itu. Bisa jadi tragedinya seperti Laila dan Kais. Kan gitu. Ada cerita. Suatu saat
Mungkin ini cerita yang sangat masyhur sekali. Suatu saat keluarganya Laila mengadakan pesta besar-besaran. Kemudian saat itu yang jadi pelayannya. Yang jadi pelayannya adalah Laila yang jadi pelayan. Jadi Laila melayani orang-orang untuk ngambil makanan. Tuh, kebetulan Kais ngantri toburnya ada paling belakang. Kan capek. Tobur paling belakang, capek. Sampai di depan, piringnya dipecahkan sama Laila. Kaisnya senyum-senyum saja. Kamu sudah capek-capek tobur, kemudian dibukrohin, kesel nggak? Kesel. Apalagi sampai disobek. Tasdik kamu rusum kamu sampai disobek, serak gitu. Itu kan kesel banget. Kamu bukroh, kamu sudah kesel kok. Nah, ini Kais piringnya dipecahkan. Dia di hadapannya. Tapi Kais kemudian balik lagi, ngantri lagi, lama lagi. Terus berulang-ulang gitu. Orang-orang di sekelilingnya, undangan-undangan yang selainnya itu merasa aneh dengan kelakuan si Kais yang senyum-senyum gitu. Saat Laila menyakitinya. Kan gitu. Kemudian setelah selesai banyak yang bertanya kepada Kais. Kais, sepertinya Laila tidak lagi mencintai kamu. Kamu tahu dari mana Laila tidak mencintai saya? Tragedi barusan itu apa? Itu malah menunjukkan kalau Laila itu sangat mencintai saya. Khilaf. Ingat-ingat. Ini khilaf bainal muhibbin. Antara pandangan orang-orang yang cintanya masih amatir. Yang ini sudah profesional. Itu. Jadi kamu ada yang memahami cinta itu kok amatir saja. Kalau orang memahami cinta amatir saja, dia butuh balasan terhadap cinta yang dia inginkan. Amatir berarti cinta kamu. Harus belajar banyak kamu tentang cinta. Harus profesional. Kais profesional sekali. Gitu. Setelah itu ditanya, kamu tahu dari mana Laila tidak mencintai saya? Kondisi tadi, Laila itu merengut kepada kamu, artinya memarah-marahi kamu, menampakkan muka masamnya ditampakkan, kemudian memecahkan piring kamu. Berarti Laila membenci kamu. Kais tertawa saja. Kamu salah besar. Kenapa Laila memecahkan piring saya? Kalau saya mendapatkan makanan itu, maka saya tidak akan kembali ke Laila. Dan Laila tidak akan pernah menatap saya lagi. Karena sudah selesai. Sudah tertunai. Berarti dia tidak akan menunggunya lagi. Dan Laila tidak akan merasakan bagaimana saya menunggu pertemuan dengan Laila. Nah, itu kan yang ditunggu-tunggu kan itu. Ya. Kalau Laila sampai memberikan makanan kepada saya dan tidak memecahkan piring saya, itu tujuannya supaya saya selalu mendatangi Laila dan supaya saya dan Laila itu bisa menikmati menikmati penantian untuk pertemuan itu. Bagaimana rasanya menikmati penantian untuk bertemu itu gimana rasanya? Kan indah sekali. Kan itu. Yang masih jomblo, kalian semua jomblo semua, sama saya juga. Itu enggak usah membayangkan yang aneh-aneh lah, biasa saja gitu. Gitu. Ya. Akhirnya orang tersebut malah kaget. Oh, jadi seperti itu. Begitu juga. Gitu. Orang sufi mengatakan begitu juga yang terjadi antara kita dan Allah Subhanahu wa taala saat doa kita tidak diterima. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala ingin menikmati penantian pertemuan antara engkau dan Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin menikmati dengan kalian bagaimana kalian itu selalu kembali kepada Allah, maksa gitu. Senang. Allah itu senang seperti itu. Ya kan? Masalahnya kita itu anak kecil saat berhadap-hadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita itu seperti anak kecil yang tidak paham apa-apa. Memahami sesuatu itu dari zahirnya saja. Padahal kalian tidak tahu bahwasanya dalam rasa sakit itu terdapat kasih sayang yang disematkan di sana.
Seperti itu. Kemasannya saja yang sepertinya itu rasa sakit. Tapi terselubung di sana ada cinta, ada rasa sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Makanya kalau doa kamu tidak diterima, kamu harus percaya diri. Oh, kayaknya Allah makin cinta sama saya. Buktinya doa saya nggak diterima-terima. Ya kan? Kalau seperti itu malah bagus. Kemudian War-Rahman katsirur rahmati wa rahmatuhu 'ammatun 'ala jami'i makhluqatihi. Kemudian Rahman itu karena ini adalah sigat mubalaghah fa'lan katsirur rahmati. Rahmatnya banyak sekali, luas sekali. Wa rahmatuhu 'ammatun. Rahmatnya Allah Subhanahu wa taala itu mencakup segala sesuatu, mau yang fasik, mau yang kafir, mau yang salih, mau yang mukmin, semuanya. Itu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala mencakup itu. Rahmannya. Fayambaghi likulli syakhsin ay yarhama akhahu lil muwafaqati lahu azza wa jalla. Maka dari itu hendaknya setiap orang itu harus menyayangi orang lain, harus menyayangi saudara-saudaranya supaya punya muwafaqah terhadap sifatnya Allah. Betul enggak? Kenapa Allah itu punya sifat Asmaul Husna? Sebagaimana yang saya katakan, Allah Subhanahu wa taala itu punya sifat-sifat, itu ada sifat yang untuk apa? Takhalluq. Ada sifat untuk takhalluq. Sifatullah Subhanahu wa taala takhalluq bihi. Likaikunna natakhallaq bihi. Supaya kita itu takhalluq. Apa takhalluq? Niru, ngikutin Rahman, Rahim, Razzaq dan selainnya. Ada sifat-sifat yang li ta'alluq, likaina ta'allaq bihi, sebagai pegangan. Sebagai pegangan kita. Sebagai sandaran. Apa itu? Azim, mutakabbir, muntakim. Itu. Ila akhirih. Jalal. Itu semuanya sombong, maha agung, akbar, ila akhirih. Itu sifat Allah Subhanahu wa taala yang ta'alluq supaya kita bergantung. Tidak boleh kamu tiru. Makanya kalian enggak boleh sombong. Karena itu sifatnya itu milik Allah saja. Enggak boleh kalian. Maka dari itu kita sering mendengarkan hadis musalsal bil awaliyah. Sah? Hadis musalsal bil awaliyah. Sering ulama-ulama kita, masyayikh-masyayikh kita di Al-Azhar kalau ada yang kemarin acara Maulid karena lagi corona. Kalau tidak corona sering menghatamkan kitab-kitab hadis, kemudian biasanya dimulai dengan hadis musalsal bil awaliyah. Apa itu? Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Irhamu man fil ardi yarhamukun man fis sama. Yarhamukum man fis sama. Itu hadis musalsal bil awaliyah. Jadi itu. Apa hadis musalsal bil awaliyah? Ialah hadis pertama biasanya yang didapatkan oleh seorang masyayikh tersebut atau oleh seorang perawi dari gurunya. Awwalu hadisin rawaituhu min syaikhi. Bapaknya gitu. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Nanti yang setelahnya mengatakan juga awwalu hadisin rawaituhu min syaikhina atau ila akhirih. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Apa? Untuk menyebar rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lil muwafaqati lahu azza wa jalla. Supaya kita punya muwafaqah. Mirip lah, ya kan? Kamu kok mirip Allah ya? Sifatnya maksudnya. Qala Ka'bul Ahbar. Ini beliau ini seorang Yahudi yang kemudian masuk Islam. Ka'bul Ahbar. Maktubun fil Injil. Seorang ahlul kitab kemudian masuk Islam. Maktubun fil Injil, tertulis di Injil. Ya bena Adam.
Kama tarhamu kadzalika turham. Ya. Kama tarham, sebagaimana kamu mengasihi, maka kamu juga akan dikasihi. Entah bahasanya timbal balik dalam kasih sayang itu istilahnya karma atau bukan. Karma itu stigmanya negatif atau tidak? Negatif ya. Karma itu stigma negatif. Itu kira balasan. Fa kaifa tarju ayyarhamakallah? Bagaimana kamu menginginkan atau mengharapkan Allah itu mengasihi engkau? Wa antala tarham ibadallah. Wa antala tarhamu ibadallah, dan sedangkan kamu tidak punya kasih sayang kepada hambanya Allah. Warrahimu katsirur rahmati bin ni'amid daqiqati. Ni'amnya daqiqah. Kalau Rahman itu ni'amnya tidak daqiq. Contohnya, kita sama-sama pintar, tapi kemudian IQ-nya ada yang lebih tinggi. Kecerdasannya ada yang lebih unggul. Maka yang lebih unggul itu sifat rahimnya Allah yang di sana. Itu. Ya. Kemudian ada juga yang mengatakan apa bedanya Rahman dan Rahim. Rahman dan Rahim itu adalah, kalau Rahman itu biasanya sifat-sifat yang terkait dengan segala sesuatu yang Allah berikan secara merata. Jadi tidak pilih-pilih, tidak ada yang dikhususkan. Tapi kalau Rahim itu dikhususkan. Ada yang dapat mumtaz. Sama-sama cerdas kok, tapi yang satu dapat mumtaz. Ini Rahimnya Allah yang berlaku. Ni'amid daqiqah. Umpamanya seperti itu. Ada juga Ar-Rahman itu berlaku di dunia, Rahimnya Allah berlaku di akhirat. Ada juga yang seperti itu. Banyak maknanya. Katsirur rahmati bin ni'amid daqiqati. Man idza su'ila a'ta, ialah zat yang bila mana dimintai itu akan memberi. Wa idza lam yus'al yaghdab. Kalau tidak diminta, maka Allah akan murka. Loh, kan beda dengan kalian. Dengan manusia, dengan kita beda. Makanya yang cocok, maka ada yang mengatakan bahwasanya Rasulullah itu adalah pantulan daripada sifatnya Allah. Karena dimanapun Rasulullah itu ada, kemudian diminta untuk memberikan sesuatu, Rasulullah itu akan memberikannya. Selama Rasulullah punya. Dari saking dermawannya Rasulullah itu. Ya kan? Makanya di Burdah dikatakan hasyahu ayyuhrimar raji makarimahu aw yarji'al jaru ghairu muhtarami. Hasyahu ayyuhrimar raji makarimahu. Hasya, mustahil. Hasya itu mustahil. Ayyuhrimah ar-raji, Rasulullah itu mengharamkan ar-raji, orang yang minta, makarimahu, kedermawannya Rasulullah. Aw yarji'al jaru ghairu muhtarami. Atau saat didatangi seorang tamu, kemudian tamunya itu kok tidak dimuliakan, itu tidak mungkin. Rasulullah mesti memuliakan tamu. Makanya Rasulullah itu adalah pantulan daripada sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Kama qila la tas'alan bani Adam hajatan. Kamu jangan minta sama Bani Adam hajatan, kebutuhan kamu. Wis lah, kamu enggak usah minta-minta sama manusia. Kenapa? Ya. Karena kenapa nanti ini? Wa bani Adam hina yus'al yaghdabu. Kalau Bani Adam itu diminta, dia yang marah. Minta terus begitu. Wis dikasih kemarin. Ya 5 pon lagi lah. Terus kerja gitu. Ila akhiri. La tas'alan bani Adam hajatan wasalil ladzi abwabahu la tuhjabu. Kamu minta sama yang pintu-pintunya terbuka 24 jam. Ya enggak? Pintunya Allah Subhanahu wa taala itu terbuka 24 jam. Kemudian tidak salah orderan. Loh iya, enggak salah order Allah itu. Malaikat Allah itu enggak pernah salah order. Kamu pesan apa? Pesan mobil. Kemudian itu si A pesan mobil, terus si B pesan
Mobil juga, cuman warnanya beda. Enggak salah orderan. Gitu. Wong yang nge-COD malaikat kok. Loh kan iya. Dan kalian tidak dimintai ongkos COD-an, enggak ada. Enggak ada dimintai ongkos COD-an, enggak ada. Gratis. Gratis ongkir. Gitu. Ya kan? Cuman harus ada syarat-syaratnya tadi. Syaratnya apa? Yang tadi sudah. Syurut wa adab. La tas'alan bani Adam hajatan wasalilladhi abwabahu la tuhjabu. Yang tidak ditutup. La tuqfal. La tuqfal. Yang tidak ditutup. Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu. Allah itu murka kalau kamu meninggalkan untuk meminta kepadanya. Wa bani Adam hina yus'alu yaghdabu. Dan bani Adam itu marah saat dia diminta. Ruya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala lailatan usriya bi ila sama. Lailatan ay fil lailati usriya bi ila sama. Pada malam saat saya itu diisrakan oleh Allah Subhanahu wa taala ila sama, ke langit. Seharusnya usriya di sini bermakna u'rijah. Kalau ke atas mi'raj. Ya. Usriya bi ila sama. Urida alayya jami'ul jinani. Surga itu dibentangkan. Rasulullah dipilih mau surga yang mana? Nah, kira-kira gitu. Jami'ul jinani. Kalau janan itu jamak juga. Jinan itu jamaknya jannah. Kalau jinan itu hati. Jinan. Janan hati. Jinan jamak daripada jannah. Jinan surga. Fara'aitu fiha arba'atu anharin. Kemudian saya melihat ada 4 sungai di sana mengalir. Nahran min ma'in, wa nahran min labanin, wa nahran min khamrin, wa nahran min asalin. Silahkan kamu pilih mau yang mana. Kalau di sini kamu belum pernah minum madu karena kamu nggak kebagian, gitu. Musaadah dari KBRI. Ya Allah, pengen madu ya Allah. Pengen madu yang imtinan. Oh, ini lebih dahsyat dari imtinan. Ma'an min labanin, ma'an min asalin. Kamu belum pernah minum khamr, kamu cuma lihat saja. Whisky. Tua. Nah, di Bali namanya tua. Tua itu bukan tua ya. Tua. Soju. Kalian tahu kalau soju. Soju. Kan gitu. Banyak lah. Maka di sana dipuas-puasin, wa nahran min khamrin, wa nahran min asalin, wa nahran min labanin. Ya kan? Yang enggak pernah minum juhainah. Gitu. Ya. Karena alergi atau apa. Nahran min ma'in. Fakultu ya Jibril, min aina taji? Ya, min aina taji'u hadhil anharu wa ila aina tadhhab? Dari mana datangnya? Berarti hilirnya dari mana? Dari mana asalnya? Muaranya dari mana? Hulu atau hilir? Hulu ya. Hulunya dari mana? Hilirnya kemana? Gitu ya. Min aina taji. Hulunya kemana? Kemudian hilirnya kemana? Qala tadhabu ila haudil kautsar. Dia itu akan itu berhilir atau bermuara di haudil kautsar, di telaga kautsar. Ya, itu janjinya Allah, inna a'tainakal kautsar. Amat aku berikan kepada engkau haudul kautsar. Wala adri min aina taji. Ya. Kemudian malaikat juga enggak tahu. Jibril juga enggak tahu dari mana dia datang. Fad'ullaha ta'ala liyu'allimaka wa au yuriyaka. Maka kamu
yuriyaka. Maka doalah kepada Allah supaya Allah memberitakan kepada kamu dan memperlihatkan dari mana sungai-sungai itu mengalir. Fada'a rabbahu faja'a malakun. Maka kemudian berdoa kepada Allah, datanglah seorang utusan, ya, seorang malaikat. Fasallama 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam tsumma qala. Kemudian setelah itu bersalawat dan bersalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berkata, "Ya Muhammad, ghammid 'ainaika." Itu. Ghammid 'ainaika. Itu kayaknya yang dicetakan ini ainayaka, enggak, ainayika. Enggak ada ainayaka. Ghammid 'ainaika. Tutup kedua mata kamu. Qala faghamittu 'ainayya. Maka kemudian saya menutup kedua mata saya. Tsumma qala iftah 'ainaika. Buka kedua mata kamu. Fafatahtu fa idza ana 'inda syajarah. Ya. Fa idza ana 'inda syajaratin. Fa idza itu tiba-tiba, idza fujaiyah. Tiba-tiba saya ada di mana? Ada di sisi pohon. Wa ra'aitu kubbatan min durrati bayda. Min durratin bayda. Walaha babun min dhahabin ahmar. Wa kuflun walaha babun min dhahabin ahmar. Wa kuflun. Kemudian ada kuncinya juga. Kemudian saya melihat kubbah dari durrah. Durrah itu mutiara. Dari mutiara yang putih, mengkilap. Kemudian di sana ada pintunya merah. Kemudian ada kuncinya juga, ada kuflunnya juga. Lau anna jami'a ma fid dunya minal jinni wal insi wudi'u ala tilkal kubbah. Seandainya semua orang as-saqalain di dunia ini, jin dan manusia, semuanya itu diletakkan di kubbah itu, ya. Ala tilkal kubbati lakanu mithla ta'irin jalisin ala jabalin. Seperti kumpulan apa? Kumpulan burung. Seperti ta'irin, kumpulan di sini ta'ir, di sini isim jenis jam'i atau isim jenis lah, kita katakan seperti itu. Isim jenis. Berarti bisa jadi banyak, bisa jadi satu isim jenis. Ala ta'irin, mithla ta'irin jalisin ala jabalin. Seperti satu burung yang duduk di satu saja. Dari satu burung yang duduk di mana? Di gunung. Ya Allah, kecil sekali berarti. Berarti betapa besarnya kubah itu. Terus kemudian banyak orang mau mengkapling surga. Dari mana kamu mau mengkapling surga? Kesepian kamu sendirian. Wong sedunia kalau diletakkan belum cukup kok. Belum cukup memenuhi surga, apalagi sendirian. Orang-orang yang sering ekspektasinya itu ingin di surga sendirian nanti. Ingin, kamu jangan sama saya lah. Saya pingin ekspektasi kamu di surga itu bidadari, makanan. Itu berarti orientasi kamu tentang surga itu masih syahwat. Masih syahwat. Loh iya, masa iya Ustaz, kita di sana mau ngaji kayak gini lagi. Loh iya, siapa tahu. Loh, tapi ngajinya langsung sama Rasulullah saja. Kan gitu. Betapa indahnya gitu. Kemudian beliau mengatakan, fara'aitu hadhil arba'atah anharun takhruju min tahti hadhil qubbata. Min hadhil qubbati. Ada sungai-sungai yang mengalir di bawah kubbah ini. Falamma aradna an narji'a qala li dzalikal malaku. Saat saya ingin kembali, kemudian malaikat itu mengatakan bagaimana? Lima la tadkhulil qubbata. Kenapa Muhammad engkau tidak masuk ke kubbah tersebut? Qultu kaifa adkhulu wa ala babiha kuflun la miftaha lahu indi. Di sana itu ada gemboknya dan saya tidak punya kuncinya. Gimana caranya supaya masuk? Qala miftahuhu bismillahirrahmanirrahim. Kuncinya itu adalah bismillahirrahmanirrahim. Karena bismillahirrahmanirrahim sekarang banyak dimain-mainin sehingga sudah tidak mujarab lagi. Kalau dulu orang dulu itu mau nyembuhkan apa saja itu bismillah saja.
Yes, berangkat. Gitu. Coba kamu minta doa restu sama orang tua kamu mau berangkat ke suatu tempat. Mak, itu. Ibu, kan itu. Bu terserah kalian. Kemudian saya mau bepergian. Ya sudah, Le. Bismillah. Wes gitu saja. Selamat kamu dunia akhirat. Dunia berarti kamu enggak tabrakan. Nanti kalau kamu tabrakan di akhirat insyaallah selamat. Ya dunia akhirat. Kira-kira gitu ya. Selamat dunia akhirat. Kemudian, tapi sekarang Masya Allah. Makanya, dulu itu orang-orang, kiai-kiai kita, orang-orang tua kita, sepuh-sepuh kita itu, kalau mau ngeludah itu diletakkan di mana? Di gelas atau di wadah. Supaya apa? Supaya tidak ada yang nginjak, kualat kamu. Bisa apa? Bisa bengkak kakinya. Loh, kan itu lebih dahsyat ludah kalian. Bisa pincang kalian. Ya kan? Coba kamu nginjak ludahnya orang, wah langsung pincang kan? Enggak bengkak lagi, pincang. Makanya orang-orang dulu itu gitu, ditaruh di situ. Kenapa? Karena dia sering wiridan bismillah itu. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Sehingga kalau ludahnya keluar kok kena injak, ludah yang sering basah dengan bismillah itu. Nah, itu kualat kaki kamu. Kalau sekarang kan enggak. Kalimat-kalimat thayyibah kamu kemudian peradaban menggeser kalimat thayyibah ini menjadi ya itu. Ya menjadi kalimat thayyibah yang tidak jelas itu. Qala miftahuhu bismillahirrahmanirrahim. Falamma danautu minal kufli. Saat saya mendekat kepada apa? Falamma qarabtu minal kufli. Saat saya mendekat ke gembok itu. Wa qultu bismillahirrahmanirrahim imfatahal kuflu. Terbuka gembok tersebut. Wa dakhaltu fil kubbati. Maka kemudian saya masuk ke kubah tersebut. Fara'aitu hadhil anhara tajri min arba'ati arkanil kubbati. Dan saya melihat apa? Sungai-sungai ini mengalir dari 4 tiang arkanul kubbah itu, 4 tiang kubah. Wa ra'aitu maktuban ala arba'ati arkanil kubbati bismillahirrahmanirrahim. Kemudian saya melihat di kubah tersebut ada tulisan bismillahirrahmanirrahim di 4 tiangnya itu. Wa ra'aitu nahral ma'i yakhruju min mimi basmi. Ya, min mimi bismi. Kemudian sungai yang dari air itu keluar dari bismi. Kemudian wa nahrul asali. Wa ra'aitu nahral asali. Malis. Wa ra'aitu nahral labani yakhruju minha illahi. Dari haknya Allah. Kemudian wa nahral khamri yakhruju min mimir rahmani. Kemudian air sungai yang dari khamr itu keluar dari mimnya ar-Rahman. Wa nahral asali. Kemudian yang dari asal madu itu keluar dari mimnya ar-Rahim, yakhruju min mimir rahimi. Fa'alimtu anna asla hadhil anhar. Maka saya tahu apa? Asal muasal, hulu daripada 4 sungai ini adalah minal basmalati. Fa'alimtu anna asla hadhil anhari al-arba'ati minal basmalati. Faqala Allah azza wa jalla, ya Muhammad, wahai Muhammad, man dzakkarani bihadhil asma. Barang siapa yang mengingat-ingatku, atau dzakarani bisa. Barang siapa yang menyebutku bihadhil asma, dengan nama-nama ini, min ummatika biqalbin khalisin min riya'in. Karena ini syarat. Ya enggak? Dari umat engkau dengan hati yang suci daripada riya. Yang sama sekali kamu tidak riya. Masa iya? Kamu bilang bismillah saja sudah pengen riya. Ingin pujian orang lain. Mau makan, mau minum, ada mic enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Mau makan, dengerin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan enggak kan? Betapa mudahnya itu maksudnya. Cuman bismillah saja.
khalisin min riya'in. Qala bismillahirrahmanirrahim saqaituhu min hadil anhar. Maka saya akan memberikan dia minum dari sungai-sungai ini. Wa fil hadithi la yuraddu du'aun awwaluhu bismillahirrahmanirrahim. Itu. Dan dalam sebuah hadis dijelaskan bahwasanya tidak akan ditolak doa seseorang yang mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Wal kalamu 'alal basmalati minal asrari wal lataifi. Kemudian pembahasan tentang basmalah. Lataif. Apa lataif? Makna yang dakik. Karena latif itu halus. Makna-makna tersirat. Oh, makna kan sudah tersirat. Kok tambah tersirat? Berarti hanya orang-orang tertentu saja yang bisa mengetahui makna basmalah ini. Minal asrari wal lataifi la yadkhulu tahta hasrin. Apa la yadkhulu tahta hasrin? Tidak bisa dibatasi. La yadkhulu tahta hasrin ay la haddalahu. Tidak ada batasnya. Banyak sekali. Wabillahi taufiqi. Dan atas taufiknya Allah Subhanahu wa taala. Apa taufik? Khalqut ta'ah gitu. Ya. Khalqu qudratit ta'ati. Khalqu qudratit ta'ati itu taufik. Allah menciptakan apa? Kemampuan, potensi agar kita taat. Namanya taufik. Nama kamu siapa? Taufik. Apa maknanya? Isim alam. Wis bukan lagi khalqu qudrati ta'ati fi nafsil abdi. Kemudian beliau mengatakan alhamdulillahil muwaffiqi lil ula hamdan yuwafi barrahul mutakamila. Insyaallah yang akan datang. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Insyaallah yang akan datang kita akan membahas awal daripada kitab ini. Kemudian sebelum itu jangan lupa kalian nanti sebelum saya datang baca nadhamannya ini. Tapi yang akan datang saya akan kasih tahu dorobnya arutnya atau baharnya bahar apa. Atau kalau kalian sudah bisa sendiri, praktekkan. Cari. Ini yang tingkat 1 sudah belajar arut. 2 pertemuan. Loh, 2 pertemuan belum selesai? Bukannya 1 pertemuan bisa selesai. Ya, 4 pertemuan ya? Berapa pertemuan? 5 pertemuan. Kalau 5 pertemuan terus kamu masih begitu-begitu saja dan tidak ada perkembangan, berarti yang muskilah. Mengarut itu bisa dipelajari 2 jam. Ya kan? Katanya sih gitu. Nah iya, apa mau nyoba? Apa tak ganti yang akan datang dengan arut? 2 jam. Ya. Baik. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan barokah, dan semoga kita mendapatkan barokah daripada musannif dan para muallif dan dari kitab ini, dan kita bisa mengamalkan apa yang sudah kita pelajari hari ini dan yang akan kita pelajari berikutnya. Ala hadiniyah di kulli niyatin shalihah. Nawaina ala manawa salafun salihun bi syafaati Rasulillah wa ali. Al-Fatihah. Allahumma salli afdal as-salatin ala as'ali makhluq